Sahabat Aswaja Muda dimanapun berada, marilah sebelum kita memulai Al-Quran pada malam hari ini, marilah kita memanjatkan puja, puji, dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga marilah kita memanjatkan sholawat, membacakan sholawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Sahabat Aswaja Muda dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan ta'awud atau biasa disebut dengan doa isti'adah atau meminta pertolongan, dan juga tahsinul Quran, yaitu surat Al-Fatihah ayat pertama. Nah, terus muncul pertanyaan, kenapa bacaan ta'awud perlu juga dibaca dengan tahsinul Quran, dibaca dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Jadi Imam As-Suyuti menjelaskan di dalam kitabnya, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di situ dijelaskan bahwasanya salah satu yang disunahkan dalam sebelum membaca Al-Quran, salah satu yang disunahkan sebelum membaca Al-Quran, yaitu membaca ta'awud. Hal ini didasari oleh dalil, yaitu surah An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwasanya sebelum Nabi Muhammad membacakan Al-Qur'an, engkau di situ mengarah kepada Nabi Muhammad, itu maka diperintahkan untuk membaca doa agar terhindar dari godaan syaitan. Nah, kemudian dengan dalil ini maka sebagian dari ulama ada yang berpendapat bahwasanya membaca ta'awud atau doa isti'adah sebelum membaca Al-Quran dihukumi wajib. Akan tetapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya membaca doa isti'adah ini sunnah, sebab kemudian ayat surah An-Nahl ayat 98 ini kemudian dijelaskan lagi, ditaksis ya, itu dengan peristiwa saat turunnya surat Al-Kautsar. Pada saat turunnya surat Al-Kautsar ini, Nabi Muhammad membacakannya tidak membacakan ta'awud terlebih dahulu, akan tetapi dengan mengawalinya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, jadi di sini kemudian menjadi dalil yang menyatakan bahwasanya membaca bacaan ta'awud sebelum membaca Al-Quran itu tidak sampai mencapai derajat wajib, hanya sunnah. Nah, terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ada ulama yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang wajib, kemudian ada ulama lain yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang sunnah, tidak sampai mencapai derajat wajib.
Maka jalan yang paling aman adalah dengan cara mengamalkannya. Terlepas dari ini apakah wajib atau sunnah, ya kalau mau aman ya diamalkan, itu saja, diamalkan. Ya. Kemudian kenapa kita harus membaca ta'awudz dengan menggunakan kaidah-kaidah tajwid, dibaca dengan baik? Kenapa? Sebab karena kita mau membaca Al-Quran, bacaan yang harus dibacakan dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada, maka merupakan salah satu adab bagi kita apabila kita membaca bacaan ta'awudz tersebut dengan menggunakan kaidah-kaidah tajwid yang ada juga. Nah, jadi untuk menghormati sebagai adab kepada Al-Quran, maka baik pula kita membacakan bacaan ta'awudz ini atau doa isti'adzah ini dengan menggunakan tahsin, yaitu kaidah-kaidah tajwid yang ada. Kemudian sebenarnya lafaz ta'awudz itu tidak hanya seperti yang kita praktekkan atau yang seperti sering lazim digunakan, yaitu lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak hanya itu, sebenarnya ada beberapa di antaranya ada yang lazim kita gunakan, yaitu yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian nanti ada yang a'udzubillahil adzim minasyaitonirrajim. Kemudian ada juga a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Nah, kemudian yang masih banyak lagi, akan tetapi yang ketiga tadi biasanya digunakan kalau untuk meruqyah ya. Atau kalau kita ketahui ada, kalau di rumah ada yang sahabat aswaja muda ada yang mengamalkan wirdul latif, itu di situ ada a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Di situ ada. Ya, langsung saja tidak usah berpanjang kalam. Langsung kita masuk ke inti dari siaran ini, yaitu tahsin bacaan ta'awudz dan juga surah Al-Fatihah ayat pertama atau ayat 1. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ a'udzu di situ adalah huruf hamzah. Bukan huruf alif ya. Alif dan hamzah itu berbeda. Kalau alif itu tidak bisa menerima harokat, kalau hamzah bisa. Maka di sini adalah huruf hamzah. Huruf hamzah makhrijul hurufnya yaitu ada di aqsal halqi. Aqsal halqi adalah tenggorokan yang paling dalam. Nah, di sini atau di pita suara. Jadi ketika kita mengucapkan hamzah itu nanti di bagian sini akan bergetar. Beberapa ulama Quran ada yang membacanya dengan membuka, karena ini fathah ya, maka membacanya dengan mulutnya dibuka yang lebar. Tapi ada beberapa ulama juga yang mengatakan bahwasanya tidak perlu sampai lebar-lebar seperti itu, cukup dengan seperti itu saja sudah cukup. Nah, setelah saya pahami lagi, ada juga yang berpendapat bahwasanya untuk mengucapkan itu biasanya hanya pendasaran. Jadi pendasaran bagi pemula itu memang sebaiknya memang diucapkan dengan mulut yang lebar. Kemudian nanti kalau sudah bisa, suaranya sudah pas, mau lebar atau mau tidak, mau biasa saja gini, ya itu tidak apa-apa. Jadi itu adalah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kiai Haji Ahmad Fatoni pada saat mengisi seminar tahsinul Quran di Pondok Pesantren An-Nur dulu yang pernah saya ikuti. Penjelasan dari beliau seperti itu. Mengapa kok ada yang berpendapat itu harus buka lebar, kemudian ada yang tidak perlu, hanya biasa saja itu sudah cukup. Nah, itu adalah penjelasannya. Karena itu adalah pendasaran.
Jadi biar anak-anak itu kan kadang malas buka mulut. Oh gitu. Oh jadinya mulutnya bunyinya bukan a, bukan jelas a. Tapi gara-gara males jadinya karena anak-anak ya suaranya. Kemudian sifat-sifat yang ada di huruf hamzah yang pertama yaitu jahr. Jahr yaitu nafasnya ditahan. Ditahan. Ini jahr ini nanti akan dia berlawanan dengan sifat yaitu hams. Nanti hams itu nafasnya keluar. Kemudian yang kedua adalah syiddah, suaranya ditahan. A. Kemudian yang ketiga sifat dari huruf hamzah yaitu istifal. Istifal yaitu pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Istifal. Kemudian yang berikutnya yaitu infitah, yaitu sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu. Jadi a terbuka, tidak bertemu. Kemudian ismat yaitu tidak lancar atau hati-hati. Tidak lancar dan hati-hati. Itu jadi huruf dari hamzah a. Kemudian a'udzu. Ini huruf ain. Huruf ain itu makhrijul hurufnya yaitu di wastul hal, tenggorokan bagian tengah. Jadi sini tenggorokan bagian tengah ada tekanan. Kemudian apa saja sifat-sifat dari huruf ain ini? Yang pertama yaitu jahr. Jahr yaitu nafasnya ditahan. Kemudian yang kedua yaitu istifal, yaitu pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Jadi lidahnya tetap di bawah. Dia tetap di bawah. Jadi ini lidah dia tetap nempel sama bawah. Tidak naik ke atas, tidak menempel pada langit-langit. Kemudian sifat yang kedua yaitu infitah, yaitu sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu. Jadi coba dirasakan itu terbuka ya. Lidah dengan langit-langit tidak bertemu. Kemudian nanti ini ada sifatnya yaitu bainiyah. Bainiyah itu suara tidak tercegah dan juga suaranya tidak terlepas dengan sempurna. Jadi sifat bayyinah ini adalah sifat yang ada di tengah-tengah antara sifat syiddah, yaitu dengan syiddah adalah suara yang ditahan, kemudian nanti ada rokhwah, yaitu suaranya dilepas. Nanti tengah-tengahnya ini antara setengah tidak terlalu ditahan dan juga tidak terlalu dilepas, itu tengah-tengahnya adalah sifat bayyinah. Jadi ditahan adalah syiddah, kemudian bayyinah ini setengah-setengah, kemudian nanti di bawahnya ini yang dilepas itu adalah rokhwah. Jadi ini tenggorokan bagian tengah ya, bukan di hidung. Sebagian orang ada yang menyebutkan, yang membacakannya dengan malah menjadi sifatnya ada di hidung. Contoh seperti ini. Untuk mengetahui ini tempatnya sudah benar ada di tenggorokan bagian tengah atau belum, atau masih di hidung, itu dengan cara menutup hidungnya. Ketika kalian menutup hidung kok kemudian mengucapkan huruf ain, kok masih terasa di hidung, nah itu berarti sifatnya masih belum sempurna, atau makhrijul hurufnya belum sempurna juga, malah keluarnya di hidung, tidak dari tenggorokan. Itu karena sebenarnya setelah ditekan itu langsung dilepas. Setelah ada tekanan di tengah tenggorokan ini, itu langsung dilepas, nggak usah ditahan terus. Penyebab kok bisa sampai ke hidung itu karena biasanya tekanannya itu tidak dilepas, tetap ditekan. Contoh gini ya, kalau ini yang di hidung, itu
tetap. Tekanannya di sini tidak dilepas. Jadinya ke hidung. Nah, yang benar itu di tenggorokan. Jadi setelah ada tekanan kemudian dilepas jadinya gini. Nah, itu tidak di hidung seperti itu. Nah, karena di sini harokatnya dhammah, maka harus kedua bibir dimajukan, dimoncongkan. Gitu ya. Kemudian a'udzu, kemudian a'udzu. Ini huruf dzal. Huruf dzal ini sifatnya makharijul huruf ya. Makharijul hurufnya yaitu adalah dhuhru tarfil lisan wa atrafut tanaya al-ulya, yaitu punggung ujung lidah bertemu ujung dua gigi seri yang atas. Saya ulangi, punggung ujung lidah bertemu ujung dua gigi seri yang punggung lidah ya, ini bertemu dengan ujung dua gigi seri yang atas. Kemudian dilepas. Tapi perbedaan antara kalau makharijul huruf antara dal sama do itu sama, makharijul hurufnya sama. Ada di punggung ujung lidah dan juga bawah gigi seri bagian atas. Ini bertemu di situ kemudian dilepas. Sama-sama huruf dzal dan do itu sama-sama makharijul hurufnya di situ, akan tetapi yang membedakan hanyalah sifat tipis atau tebalnya. Makanya agar mudah untuk membedakan dan agar pengucapannya itu benar, maka dibantu dengan ketika mengucapkan huruf dzal itu maka mulutnya harus ditarik gini, kayak tersenyum. Nah, jadi a'udzu gitu ya, bukan a'udzu. Nanti kalau langsung mencucu itu malah jadi tebal, nanti malah jadi kayak huruf dha. Seperti itu. A'udzu. Kemudian a'udzu billah. Tadi ada yang kelewatan, setelah kemudian di depannya di situ ada huruf wawu bacaan. Apabila ada wawu sukun, kemudian huruf sebelumnya yaitu huruf yang berharokat dhammah, maka ini adalah bacaan mad tabi'i, dibacanya satu alif atau dua harokat. Masalah sifatnya ini tebal atau tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya yaitu ain berharokat dhammah, maka ya ini harus mencucu juga. A'udzu, nah, seperti itu. Kemudian bi. Nah, kemudian ini ba berharokat kasroh. Kalau ba itu makharijul hurufnya yaitu di intibaqus syafatain, yaitu ada di dua perut bibir sebelah dalam, ada di dua perut bibir sebelah dalam. Jadi sini ya. Ada yang mengucapkan saking semangatnya ya, bahkan guru yang belum tahu juga nanti mengucapkan seperti ini, ba. Itu sebenarnya salah. Maksudnya semangat bagus, cuman karena kalian ya gimana lagi, karena salah memang ya harus diakui salah. Yang benar biasa aja, ba. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sifat dari huruf ba ini apa saja? Yang pertama yaitu jahar yaitu nafasnya tertahan. Saya ulangi, nafasnya tertahan. Ini berlawanan dengan hams. Kemudian yang kedua yaitu syiddah. Apa itu syiddah tadi? Saya ulangi lagi biar kita semakin mengulang. Nanti kan akan semakin paham dan hafal. Syiddah yaitu suaranya tertahan. Ba. Suaranya tertahan. Tidak dilepas. Kemudian sifat yang ketiga yaitu infitah. Istifal, maksud saya istifal. Ya.
Istifal yaitu pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Ba, dirasakan pangkal pada lidahnya tidak bertemu dengan langit-langit. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu infitah. Infitah yaitu sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka. Jadi tidak bertemu. Nah, kemudian ada sifat yaitu idlaq, keluarnya lancar, ringan. Ini nanti dia akan berlawanan dengan ismat. Kemudian ada qalqalah, memantulkan suara, memantulkan suara tambahan, itu qalqalah. Jadi ba. Nah, karena di sini harokatnya kasroh, maka bi. Nah, a'udzu bi. Nah, billah. Kemudian di sini ada lam jalalah. Nah, lam jalalah itu dia sifatnya nanti menjadi tebal atau tipisnya itu nanti tergantung dari huruf sebelumnya. Apabila huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, nanti dia akan menjadi tebal. Maka tapi kalau harokatnya kasroh, maka dia akan menjadi tarqiq, tipis ya. Karena di sini ba berharokat kasroh, maka lam jalalah yang ada di sini maka dibaca dengan bacaan yang tarqiq atau tipis. Billah. Nah, kemudian sifat yang ada di dalam huruf la ini adalah jahar, kemudian bainiyah. Jahar itu tadi saya ulangi lagi biar tambah paham. Jahar yaitu nafasnya ditahan. Nanti dia akan berlawanan dengan hams. Nah, jadi kalau sudah ada jahar maka tidak mungkin ada sifat hams dalam satu huruf yang sama, tidak mungkin karena ini sifat yang berlawanan. Kemudian bainiyah. Bainiyah. Jadi tadi bainiyah itu adalah sifat yang ada di tengah-tengah antara sifat dan juga sifat rokhwah. Jadi suaranya tidak terlalu sempurna ditahan, tidak terlalu sempurna juga dilepas. Kemudian yang berikutnya yaitu istifal. Apa itu istifal tadi? Istifal adalah pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Jadi pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Coba la. Pangkalnya itu tidak bertemu dengan langit-langit mulut. Kemudian yaitu infitah. Apa itu infitah? Infitah yaitu sebagian besar permukaan lidah dan langit terbuka atau tidak bertemu. Terbuka. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu adalah idlaq. Apa itu idlaq? Idlaq adalah keluarnya dengan lancar. Nanti dia ringan ya, keluarnya ringan. Ini berlawanan dengan ismat yang keluarnya tidak lancar dan hati-hati. Kemudian ada lagi yaitu inhiraf. Kemudian nanti a'udzu billahi. Nah, itu hi-nya di sini maka makharijul huruf dari sifat huruf makharijul huruf dari huruf ha yaitu yang pertama saya adalah halqi ha. Tempat keluarnya di sini yaitu tenggorokan bagian dalam atau paling bawah. Ini sama dengan makharijul huruf dari huruf hamzah. Nah, sama dengan huruf hamzah. Ha. Nah, agak seperti itu ya. Kemudian apa saja sifatnya? Yang pertama yaitu hams. Jadi nafasnya keluar hams. Ha. Jangan sampai ditahan, nanti kalau ditahan gimana? Nah, karena di sini sudah ada huruf sifatnya apa? Karena apa? Berlawanan dengan sifat hams.
Ya, sifat yang pertama dari huruf H ini adalah hams. Kemudian yang kedua yaitu nafasnya berhem, yaitu maksud saya yang kedua yaitu rokhwah. Jadi suara, ya suaranya itu terlepas, suaranya dilepas, rokhwah. Nanti lawannya dengan syiddah. Karena di sini sudah ada sifatnya yaitu rokhwah, maka tidak mungkin ada sifat syiddah karena yaitu sifatnya berlawanan. Kemudian yang berikutnya yaitu istifal. Apa itu istifal? Istifal adalah pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Jadi pangkal lidah di dalam ini pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Ha, 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 ha. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu infitah. Yaitu sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit itu terbuka. Ha, ha, ha. Jadi kalau ini lidah, ini langit-langit tidak nempel gini, terbuka ya, terbuka, tidak nempel. Kemudian ismat keluarnya dengan cara tidak lancar atau hati-hati. Ha, ha, ha. A'udzu billahi. Jangan a'udzu billahi. Jangan sampai keliru dengan huruf H ya. Sini biasanya ada yang mengucapkan huruf H jadi H, kemudian H jadi H. Ini kebalik-balik. Jangan sampai tertukar. A'udzu billahi min. Nah, sini huruf mim. Mim. Apa saja makhorijul huruf? Makhorijul huruf dari huruf mim ini adalah intibaqus syafatain. Intibaqus syafatain sama dengan huruf ba. Intibaqus syafatain. Jadi dua perut bibir bagian tengah. Jadi ini ya, kalau ini bibir maka yang nempel ini. Nah ini kemudian ma, mi, mu. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja sifat-sifat dari huruf mim ini? Yang pertama yaitu jahar. Jahar. Nafasnya ditahan. Bukan susah kalau mau dihamaskan ya nggak bisa. Ini ditahan. Nafasnya ditahan, tidak keluar. Kalau saya diajarkan oleh Pak Yai Ahmad Fatoni itu ketika diklat ya, ketika seminar itu kalau untuk mengecek apakah masih ada angin yang keluar atau tidak, nafas yang keluar atau tidak dengan menggunakan tisu. Jadi tisunya ditaruh di depan, nanti tisunya ketika mengucapkan huruf itu bergerak atau tidak. Kalau masih bergerak berarti masih belum tepat. Makhorijul hurufnya masih belum tepat, sifatul hurufnya juga masih belum tepat. Jadi sampai tisu itu diam, kalau sifatnya jahar ya, itu baru sudah benar. Kemudian yang kedua yaitu bainiyah. Apa itu bainiyah? Saya ulangin terus, yaitu bainiyah yaitu sifat yang ada di antara sifat syiddah dan juga sifat rokhwah. Syiddah adalah suaranya ditahan, kemudian rokhwah itu suaranya dilepas. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu ya tidak terlalu sempurna ditahan, tidak terlalu sempurna dilepas. Itu tengah-tengahnya ada sifat bainiyah. Itu di situ. Kemudian istifal yaitu pangkal lidah tidak bertemu dengan langit. Kemudian infitah yaitu sebagian besar permukaan lidah dan juga langit-langit buka atau tidak bertemu. Kemudian yang berikutnya yaitu idlak yaitu keluarnya lancar, lawan dari sifat ismat. Kemudian ada mim ini ada sifat gunnah, dia punya sifat gunnah atau berdengung. A'udzu billahi minan. Nah di sini sifatnya maksud saya makhorijul hurufnya yaitu torful lisan tahta makhrajil lam qalilan ma'a ma yalihi min
lithatil asnanil ulya. Jadi maksudnya yaitu ujung lidah ya. Ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj dari huruf lam. Kemudian dari arah gusi gigi atas. Arah gusi gigi atas. Nah. Jadi ujung lidah ya, ujung lidah bertemu bawah sedikit makhrajul huruf lam, yaitu berada di gusi. Coba mengucapkan la itu agak ke atas. Kalau na itu di depannya, pas gusinya. La, na, la, na, la, na. Jadi seperti itu. Kemudian sifatnya yaitu jahar. Jahar adalah nafasnya ditahan. Kemudian bainiyah di tengah-tengah antara syiddah dan juga rohwah. Kemudian istifal. Istifal yaitu pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Kemudian infitah yaitu sebagian besar permukaan lidah dan juga langit-langit ini terbuka. Kemudian izlaq yaitu keluarnya secara lancar ya. Kemudian gunnah itu dengung. Jadi nun dan mim itu sama-sama punya sifat gunnah. A'udzu billahi kemudian bertemu dengan huruf shin. Nah, kemudian apa makharijul huruf dari huruf shin, yaitu ma baina wastil lisani wa ma yuhadihi minal hanakil a'la. Jadi tengah-tengah lidah, tengah-tengah lidah. Kalau ini lidah ya, ini berarti di tengah, sejajar dengan langit-langit. Sha. Tengah-tengah lidah sejajar dengan langit-langit, tapi tidak menempel ya. Sha. Nah, kemudian apa saja sifat dari huruf shin ini? Kemudian yang pertama yaitu adalah hams. Hams yaitu nafasnya keluar berhembus nafas. Hams ini adalah lawan dari sifat jahar. Kemudian rohwah yaitu suaranya dilepas, suaranya lepas. Kemudian istifal yaitu pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Kemudian infitah yaitu sebagian besar permukaan lidah ya, sebagian besar permukaan lidah dan juga langit-langit ini tidak bertemu atau terbuka. Kemudian ismat yaitu keluarnya dengan tidak lancar atau hati-hati, tidak lancar atau hati-hati. Kemudian ada sifat tafasyi bersamaan dengan tersebarnya angin kuat yang keluar dari dalam mulut. Jadi sha, jangan sha. Nah, bukan begitu. Jadi desisnya itu keluarnya bersamaan dengan huruf saat mengucapkan. Jangan desisnya dulu sampai lama, kemudian baru hurufnya keluar. Jangan sha seperti itu. Jadi a'udzu billahi minasya. Nah, kemudian di depannya ada huruf ya sukun, bukan syai, tapi langsung syai. Nah, a'udzu billahi minasyai. To, kemudian huruf to. Nah, to di sini makharijul hurufnya yaitu dhahru ra'sil lisan wa usulut tanaya al-ulya. Apa itu? Yaitu punggung ujung lidah ya. Punggung ujung lidah. Kalau ini lidah berarti punggungnya ada di sini ya. Punggung ujung lidah bertemu pangkal dua gigi seri muka yang atas bagian dalam. To, punggung ujung lidah bertemu pangkal dua
gigi seri muka yang atas. Bo, 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 bo. Bagian dalam. Ini nanti sifatnya hampir sama, makhrijul hurufnya, tempat keluar hurufnya ini sama dengan huruf ta. Akan tetapi bo ini dia nanti sifatnya ada, yaitu jahr, nafasnya ditahan, sedangkan kalau ta itu nanti sifatnya ada hams atau nafasnya keluar, jadi berlawanan. Jadi untuk membedakan antara bo dan ta itu adalah apakah nafasnya keluar atau tidak. Salah satunya untuk membedakan adalah itu. Kemudian sifat-sifatnya apa saja? Yang pertama adalah jahr. Jahr yaitu nafasnya ditahan, tidak keluar. Kemudian syiddah yaitu suaranya ditahan. Kemudian isti'la yaitu pangkal lidah naik ke langit-langit. Bo, 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 bo. Jangan bo. Mulutnya nggak usah mencucu, nggak usah ke depan. Bo, biasa aja. Jadi kalau bo agak mantul ya. Jadi bo, nanti mantul ke sini. Bo. Nah, seperti itu. Kemudian di sini nanti ada sifatnya yaitu itbaq. Itbaq yaitu sebagian besar permukaan lidah bertemu dengan langit. Bo. Nah, seperti itu. Kemudian ismat. Ya, ismat yaitu tadi keluarnya tidak lancar atau dengan hati-hati. Kemudian ada qalqalah yaitu ada suara mantulnya. Bo. Nah, seperti itu. A'udzu billahi a'udzu billahi minasyaiton. A'udzu billahi minasyaiton. Seperti itu. Syaiton ni tadi yaitu makhrijul hurufnya, yaitu ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj lam dari arah gusi gigi atas. A'udzu billahi sifat-sifatnya yaitu jahr, yaitu nafasnya ditahan. Kemudian bainiyah, yaitu di tengah-tengah antara sifat syiddah dan juga sifat rokhwah. Ya. Kemudian ada istifal, yaitu pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Kemudian ada infitah yaitu sebagian besar permukaan lidah dengan langit-langit itu tidak bertemu, jadi terbuka. Kemudian nanti ada idlaq, kemudian nanti ada ghunnah juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ra di sini makhrijul hurufnya yaitu tarful lisan qaribun ila dhuhrihi mimma yali ra'sahu ay safhatihi allati talil hanakal a'la qalilan ba'da makhrajin nuni. Jadi ujung lidah mengarah dekat punggungnya. Ujung lidah mengarah dekat punggungnya dipertemukan. Ujung lidah mengarah dekat punggungnya. Kemudian dipertemukan dengan langit-langit bagian depan sesudah makhraj nun. Jadi ro. Nah, ro. Nah, kemudian apa saja sifat yang ada dalam huruf ro ini? Yang pertama yaitu adalah sifat jahr. Jahr itu tadi adalah nafasnya maksud saya jahr yaitu nafasnya tidak berhembus, kebalikan dari hams. Kemudian yang kedua yaitu bainiyah, tengah-tengah antara sifat syiddah dan juga sifat apa tadi? Sifat rokhwah. Kemudian sifat isti'la yaitu
pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Kemudian ada lagi yaitu sifat infitah. Infitah yaitu sebagian besar permukaan tidak bertemu dengan langit-langit atau mulutnya terbuka. Jadi tidak bertemu. Kemudian nanti ada lagi yaitu idlaq. Idlaq yaitu lawan dari ismat tadi, yaitu tidak keluarnya lancar ya, keluarnya lancar. Kemudian inhiraf. Jadi lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah, yaitu inhiraf. Kemudian ada sifatnya yang terakhir yaitu takrir. Takrir yaitu satu kali getaran halus pada ujung lidah. Ro, tidak perlu banyak-banyak. R, kalau yang ada huruf R pada bahasa Indonesia getarannya cukup banyak. R. Kalau huruf R dalam bahasa Inggris malah nggak ada getarannya. R nggak ada getarannya. Nah, tapi dalam bahasa Arab ini ya katakanlah tengah-tengah lah, di satu kali getaran saja. Ro seperti itu. Kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jim. Huruf ja. Nah, apa makharijul huruf dari huruf jim ini? Seperti apa? Yaitu ma baina wastil lisani wa ma yuhadihi minal hanakil a'la. Jadi makharijul hurufnya yaitu tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Yaitu tengah-tengah lidah bertemu dengan langit. Ya, tengah-tengah lidah bertemu dengan langit. Langit-langit mulut maksudnya, bukan langit sana ya. Langit-langit mulut. Jadi ja dirasakan. Ja. Sifatnya apa? Yaitu jahar. Nah, jahar tidak keluar, tidak berhembus. Maka kalau ditaruh tisu kok bilangnya, nah ini kesalahan biasanya mengucapkan ja itu saking semangatnya malah ja. Itu kalau ada tisu di depan sini, ja itu langsung mabur. Nah, padahal seharusnya jahar berarti nafasnya tidak berhembus. Maka kalau ditaruh tisu di sini, tisunya tidak bergerak. Seperti itu. Ja ditahan. Ja itu karena huruf jim itu memiliki sifat apa? Yaitu sifat jahar. Kemudian selain sifat jahar yaitu ada sifat syiddah, suaranya ditahan. Kalau sudah ada sifat syiddah maka tidak ada sifat apa tadi? Rokhawah. Kemudian istifal yaitu pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Pangkal lidah yang kalau ini lidah ya, pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Kemudian yang berikutnya yaitu infitah. Infitah yaitu sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu. Kemudian yang berikutnya yaitu ismat. Jadi keluarnya yaitu tidak lancar. Hati-hati, ismat. Kemudian yang berikutnya yaitu qalqalah. Jadi ada huruf jim ini memiliki sifat qalqalah. Ja, ji, ju, baji. Nah, seperti itu. Baji. Jangan sampai bajet. Jangan sampai menimbulkan ketika nanti dia qalqalah, ketika dia sukun nanti jangan sampai menimbulkan suara hamzah. Bajet. Ajet. Kayak ada hamzah yang sukun di situ. Jangan sampai. Bukan hamzah sukun situ ya, hanya mantul. Baji. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ini sini bertemu dengan huruf ya, yaitu huruf mat ya di sini, karena ya sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yaitu berharokat kasroh yaitu jim, maka dibaca tipis. Kemudian nanti bertemu dengan huruf mim, ini karena wakof. Kalau di wakof ya, kalau wakof maka ini menjadi mat arid lisukun. Mat arid lisukun itu ya cara gampangnya apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Nah itu nanti jadinya boleh dibaca dua harokat atau satu alif, boleh dibaca 4 harokat atau
2 alif, boleh juga dibaca 6 harokat atau 3 alif. Asalkan dalam sekali membaca itu istiqomah. Kalau 2 harokat ya 2 harokat terus panjangnya, kalau 4 harokat ya 4 harokat terus, kalau 6 harokat ya 6 harokat terus. Jangan yang ini 2 kemudian nanti pada ayat berikutnya ketemu dengan mad harfi sukun lagi jadi 4 kemudian 6. Kok ditanya kenapa kok malah enggak sama semuanya? Karena biar variasi, biar mencoba semuanya. Enggak ya, kalau sudah awalnya 2 ya 2 semuanya, kalau sudah 4 semuanya 4 harokat semuanya ya 4 harokat semuanya, kalau sudah 6 ya 6 harokat semua. Jangan gonta-ganti. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makhorijul huruf dari huruf ba. Ba di sini apa? Yaitu makhorijul hurufnya yaitu intibaqus syafatain. Intibaqus syafatain sama dengan huruf jadi ada di bibir, yaitu 2 perut bibir sebelah dalam. Sifatnya yaitu yang pertama jahar. Apa itu tadi jahar? Jahar yaitu nafasnya tidak berhembus. Nanti kalau sudah ada sifat jahar, saya ulangi lagi, maka tidak mungkin ada sifat hamas. Karena apa? Jahar dan hamas ini berlawanan. Kalau jahar itu nafasnya ditahan, kalau hamas itu nafasnya dikeluarkan. Maka kalau di huruf ba ini sifatnya yaitu jahar. Kemudian syiddah suaranya ditahan. Kemudian istifal yaitu pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit, tidak bertemu. Kemudian yang berikutnya yaitu invitah. Invitah yaitu sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit ini tidak bertemu atau terbuka. Kemudian yang berikutnya yaitu idlaq, jadi keluarnya lancar. Kalau sudah ada sifat idlaq maka tidak mungkin ada sifat ismat. Tidak ada sifat ismat. Tidak mungkin. Karena apa? Karena yaitu sebagaimana halnya berlawanan antara sifat jahar dan syiddah, jahar dan hamas, kemudian sifat syiddah dan rokhwah, begitu pula dengan sifat ismat dan juga idlaq. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu qalqalah, jadi memantulkan suara tambahan bi. Kemudian bertemu dengan sin. Apa makhorijul huruf dari huruf sin ini? Kalau sifatnya itu nanti hamas, kemudian rokhwah. Hamas yaitu nafasnya keluar, kemudian rokhwah. Rokhwah itu yaitu tadi suaranya dilepas. Kemudian istifal yaitu pangkal lidahnya tidak bertemu dengan langit-langit. Kemudian yang berikutnya yaitu invitah, yaitu sebagian besar permukaan lidah dan juga langit-langit mulut itu tidak bertemu atau terbuka. Kemudian ismat yaitu tidak lancar keluarnya. Kemudian sifat sofir, jadi suaranya berdesir, sa seperti itu. Ini karena bertemu dengan huruf ba ya, sebelumnya huruf ba berharokat kasroh bi, kemudian sin sukun, kemudian bis. Jangan bis atau jangan bis, tapi langsung bis. Kemudian millah, bismillah, mim. Makhorijul huruf dari huruf mim tadi adalah intibaqus syafatain sama dengan huruf ba.
Jadi ada di kedua bibir. Kemudian jahar, sifat-sifatnya itu jahar, yaitu nafasnya tidak keluar. Kemudian nanti bainiyah, yaitu tengah-tengah antara sifat syiddah dan juga sifat rokhwah. Kemudian nanti ada istifal yaitu pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Kemudian infitah yaitu sebagian besar permukaan antara permukaan lidah dan permukaan langit-langit mulut itu tidak bertemu atau terbuka. Kemudian nanti ada idlaq yaitu suaranya lancar ya, suaranya lancar, idlaq suaranya lancar atau ringan. Kemudian ada gunnahnya, bismillah. Nah, kemudian di situ bertemu dengan lam jalalah, itu nanti maka lam jalalahnya dibaca tarkik atau tipis dikarenakan huruf sebelumnya yaitu huruf berharokat kasroh. Bismillah, jangan bismillah, nggak boleh. Jangan dibaca tafkhim, jangan dibaca bismillahi. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, apa makhrajul huruf dari huruf ha, yaitu aqsal halqi. Jadi pada sini ya, paling bawah tenggorokan dasar itu, sama nanti ada huruf hamzah juga di situ, yaitu pada pita suara. Kalau kita mengucapkan ha itu nanti akan bergetar di bagian sebelah sini. Kemudian bismillahirrahman, ro tadi sudah saya jelaskan, tapi saya jelaskan sedikit lagi ya, yaitu makhrajul huruf dari huruf ro yaitu ujung lidah mengarah dekat punggungnya dipertemukan dengan langit-langit bagian depan sesudah makhrajnya huruf nun. Kemudian ada sifatnya ada apa? Yaitu jahar, ada bainiyah, ada istifal, kemudian ada infitah, ada idlaq. Kemudian ada inhiraf yaitu lenturan ujung lidah, kemudian condong ke punggung lidah. Kemudian ada takrir yaitu satu kali getaran halus di ujung lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makhrajul huruf dari huruf ha. Apa itu wastul halqi? Wastul halqi yaitu tenggorokan bagian tengah. Jadi tenggorokan bagian tengah di sini, ha di tengah ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan roh, langsung roh, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, bersih ya, jangan sampai jadi huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim, nah, itu salah. Apa saja sifatul huruf dari huruf ha ini? Yang pertama yaitu hams, jadi nafasnya keluar. Kemudian rokhwah, suaranya terlepas, tidak ditahan. Kemudian istifal yaitu pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Kemudian infitah yaitu sebagian besar permukaan antara lidah dan juga langit-langit itu terbuka atau tidak bertemu. Kemudian ismat yaitu tidak lancar keluarnya atau hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya jelaskan, huruf mim itu ada di intibaqus syafatain, yaitu bibir ya, dua bibir dalam di dua bibir yang bagian dalam perut. Intibaqus syafatain, bagian tengah. Kemudian sifatnya itu jahar, kemudian bainiyah, istifal, infitah, idlaq dan gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sudah saya jelaskan. Kemudian ro juga saya sudah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini biasanya kesalahan sih ya, huruf ni. Nah, ni ini dibaca
tipis atau tarqiq. Akan tetapi roknya dibaca tebal. Jangan sampai nunnya ini malah dibaca ikut menjadi tebal. Jangan niru. Harus niu. Langsung gitu. Ni dulu. Ni baru ke rok. Jadi ninya tetap dibaca tipis, kemudian roknya baru tebal. Jangan langsung niru. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Nir itu malah tebal. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Hayim di situ ha ya. Hayim itu jangan sampai menjadi huruf h. Nanti bisa, kalau salah huruf nanti bisa berubah menjadi maknanya berubah. Kemudian bertemu dengan ya, karena haknya berharokat kasroh. Apabila ada ya sukun, huruf sebelumnya itu yaitu huruf berharokat kasroh, maka ini menjadi bacaan mad tabi'i. Akan tetapi kok bertemu dengan huruf yang diwakafkan, mim ini, maka ini menjadi bacaan mad arid lisukun. Kalau yang tadi di a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini kok dibaca dua harokat, maka yang di Bismillahirrahmanirrahim himnya ini juga maka harus dibaca 2. Kalau dibaca 4 ya 4 juga. Kalau dibaca 6 ya juga 6 harokat juga. Jangan kok yang Bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca 2. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dibaca berapa? 4. Alhamdulillahirabbil alamin dibaca 6. Wah, ini salah. Jadi kalau sudah 2 ya 2 terus, kalau sudah 4 harokat ya 4 harokat terus, kalau sudah 6 ya 6 harokat terus. Jangan dicampur adukan. Seperti itu. Jadi sahabat Aswaja Muda dimanapun berada, intinya jangan memikirkan bisa. Yang membisahkan, yang membuat kita faham, membuat kita bisa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah bisa itu adalah tugas kita adalah belajar. Jadi dalam belajar Al-Quran itu ada 3 poin, setidaknya ada 3. Yang pertama yaitu belajar membaca, yaitu tajwid. Kemudian yang kedua yaitu tadabbur, memahami isinya. Kemudian ta'abbur, yaitu mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau kita tidak, ya bagi orang-orang awam lah, kalau tidak bisa memahami isi kandungannya atau memahaminya tidak maksimal, ya paling tidak pertama membaca Al-Quran. Yang kedua usaha untuk yaitu memahami kaidah-kaidah tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian waqaf, tajwidul huruf, wa ma'rifatul wukuf, mengetahui tajwidnya dan memahami tajwid dan juga memahami mengetahui mengenai ta'rif wa ma'rifatul wukuf. Jadi wakafnya berhentinya tidak sembarangan. Jadi yang pertama tadi tajwid, membaca, kemudian memahami. Tadabbur ini bagi orang awam ya paling tidak memahami, kemudian menghafalkan. Ya, kemudian nanti ta'athur ini mengamalkan, yaitu ketika membaca Al-Quran apa yang dia sudah ketahui diamalkan terus menerus. Sehingga bacaan tersebut karena diamalkan terus menerus maka menjadi suatu yang terbiasa, refleks. Jadi tanpa dibuat-buat itu juga sudah benar sendiri. Jadi mari kita terus belajar bersama. Saya yang menjelaskan, Anda sekalian yang menyimak dan juga menirukan di sana ya, di tempat masing-masing. Jadi nanti Anda bisa mengajarkan kepada orang lain juga, seperti itu. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan bacaan Maula terlebih dahulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wasi'al karamin ya rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.